Pertanyaan menarik. Jadi orang yang sudah dihukum di dunia, apakah masih akan dihukum di akhirat? Terima kasih Bapak siapa? Kamaludin ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada Bapak, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah muliakan Bapak di dunia dan di akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hukuman di dunia, jadi begini Pak, ada dua bentuk hukuman. Satu yang namanya hukuman yang sifatnya sipil. Misalnya kesalahan-kesalahan kita sebagai sebuah warga negara, kita dihukum, ya, kita dihukum. Melanggar lalu lintas dihukum misalnya, ya kan, macam-macam lah. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya apa namanya sipil itu ya, tidak bayar pajak misalnya dihukum, korupsi dihukum misalnya, itu namanya hukum sipil. Jadi dia ada hukuman tapi karena faktor kesalahan sebagai seorang warga negara. Yang kedua adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah misalnya apa? Orang berzina, dia kelak akan dihukum oleh Allah. Orang mencuri dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hasad dengki, orang misalnya memprovokasi, orang memfitnah, membunuh dan sebagainya. Ini ada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang berkaitan dengan hukum sipil tadi sudah dihukum, misalnya katakanlah dia tidak bayar denda hukum lalu lintas, lalu kemudian dia dipenjara 1 hari, 2 hari, itu tidak ada hubungannya itu dengan nanti hukum di akhirat. Tapi yang kedua ini Pak, kalau misalnya na'udzubillah dia membunuh orang, lalu kemudian dia ditangkap, sudah diadili, terbukti dia membunuh orang, sebetulnya hukumannya itu 2 Pak. Kalau terbukti, apakah dia akan dilakukan hukum qisas atau dia dimaafkan oleh keluarganya dengan membayar yang namanya diat. Ini hukum Islam. Tapi kemudian kalau kita masuk ke hukum sebuah negara, pengadilan negara, negeri, maka hukumannya bukan 2 ini. Bisa jadi dia masuk penjara selama berapa tahun? Ya, bisa jadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bisa jadi kalau memang terbukti sangat sadis, bisa jadi kena hukuman mati atau dihukum seumur hidup. Apakah ini hukuman yang tidak sesuai dengan agama Allah ini akan membebaskan dia daripada hukuman nanti di akhirat? Itu pertanyaannya. Saya pikir tidak akan membebaskan dia. Jalan satu-satunya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia menjalani hukum dunia, tapi dia harus menjadi orang yang baik. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Insya Allah nanti dia dibebaskan di akhirat karena pertobatan yang dia lakukan itu. Gitu. Contoh lain misalnya orang berzina. Orang berzina itu pada hukum sipilnya dia nggak kena hukuman karena dianggap apa? Suka sama suka. Karena definisi zina dalam hukum sipil ini, ya kan, maksudnya ya orang lebih kurang memperkosa lah. Tapi dalam hukum Islam, zina itu adalah hubungan lawan jenis yang suka sama suka, tapi tidak dibangun di atas dasar akad nikah. Itu kena hukuman di akhirat. Di dunia nggak kena hukuman, dia lepas, ya kan? Dia lepas, tapi di akhirat dia kena hukuman. Oke, Islam akan menghukum di dunia ini apabila ada 4 bukti, apabila ada 4 saksi. Sekiranya nggak ada saksi, dia diam-diam, maka dia kalau tidak bertaubat di dunia ini,
maka kelak di akhirat dia akan kena hukuman. Tapi kalau dia bertaubat, betul-betul taubatan nasuha, Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan mengabulkan taubatnya, menerima taubatnya, dan insya Allah akan dibebaskan. Asal dia taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu intinya 3. 1, dia menyesali perbuatannya. 2, dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama itu. 3, dia mengisi hidupnya dengan amal soleh. Insya Allah itu disebut dengan taubatan nasuha.